diantar oleh Kartini masa kini untuk terbang menuju ke Padang, Sumatera Barat untuk kunjungan kerja. Bagaimana kita bisa memastikan protokol kesehatan di destinasi wisata diperlakukan dengan ketat dan disiplin. Oke, let's go, bye-bye. Kita memulai kunjungan kerja ke beberapa spot pariwisata yang sesuai dengan rencana kita untuk membangkitkan sektor pariwisata dan ekonomi kreatif dan menindaklanjuti arahan dari rapat koordinasi untuk mengangkat ekonomi kreatif, salah satunya industri kuliner ini untuk mendunia. Dan yang terpilih adalah rendang. Jadi ini langsung kita gerak cepat dari rakor. Kita akan kunjungi beberapa spot untuk memadukan nature and culture, berbasiskan budaya dan juga berbasiskan keindahan alam. Kita lihat Sumatera Barat sudah luar biasa, dan ada satu juga keinginan kita ingin mendapat masukan dari Pak Gubernur mengenai bagaimana kita menata ulang potensi pariwisata muslim friendly atau ramah muslim. Nah ini karena Sumatera Barat juga punya pengalaman yang berbeda dan sudah ada perda. Saya ingin menggali dan tentunya memastikan bahwa potensi yang ada ini bisa kita kembangkan secara optimal. Harapan saya ini membangkitkan semangat kita, bisa membuka peluang, tentunya dalam bingkai protokol kesehatan yang ketat dan disiplin. Adalah tren pariwisata terbaru, yaitu pariwisata berbasis nature and culture, alam dan kebudayaan kita, kearifan. Jadi ada 244 desa wisata yang kami amanahi untuk dampingi sampai menjadi desa mandiri, dan salah satunya tentunya kita ingin desa wisata Kubu Gadang ini bisa menjadi pandemic winner. Kita lagi menggagas satu travel pattern yang baru di Sumatera Barat, sehingga nanti setelah pandemi Sumatera Barat bisa mengembangkan potensinya dan berbasis desa wisata. Jadi itu komitmen kita. Teman-teman di sini sudah melakukan yang baik, dan mudah-mudahan kita melihat minat kunjungan yang berkualitas dan berkelanjutan. Sukses untuk kita semua. Desa wisata Kubu Gadang, Ranca Mana. Belum ke Sumatera Barat kalau belum ke Pandai Sike. Yep. Dan hari ini Pandai Sike sebagai bagian dari Kabupaten Tanah Datar, saya ingin kembangkan sebagai bagian daripada pola perjalanan agar bukan hanya menjadi limpahan ya, tapi menjadi tujuan utama, tujuan yang utama dan bukan menjadi tujuan alternatif saja. Nah ini yang harus kita bangun melalui adaptasi teknologi, melalui pergerakan event, termasuk juga pengembangan desa wisata, dan harapannya apalagi ada Pak Oni di sini ya, kita bisa kembangkan pola-pola perjalanan ini sehingga kesejahteraan masyarakat lebih meningkat dan juga lapangan kerja semakin terbuka. Pada pengrajin pesannya tetap sabar, memang pandemi ini ujian bagi seluruh dunia. Tapi tadi sebetulnya ini dimulai dari tiket mahal sampai ke ongkos bagasi yang tambahan dan terakhir pandemi. Nah, kita akan membalik ini semua dengan pendekatan bagaimana sektor ekonomi kreatif ini bisa juga onboarding, beradaptasi dengan teknologi, dengan bantuan sentuhan dari pemerintah, dunia usaha dan Pentahelix, peningkatan kualitasnya, peningkatan dari segi efisiensi biayanya, dan tentunya mungkin subsidi ongkos kirim tadi yang terpikirkan. Mudah-mudahan ini yang bisa kita
Ini kita pagi-pagi dapat hadiah dari Pak Wagub, olahraga menaiki jam gadang. Nggak perlu jauh-jauh ke Empire State Building atau tidak perlu jauh-jauh ke Burj Al Khalifa. Di Dubai kita ke Burj Al Jam Gadang di Bukit Tinggi. Daya tariknya ya, ini view-nya ini diselimuti awan, kabut, Gunung Marapi dan Gunung Singgalang. Jadi inilah yang eksotisme dan daya tarik dari kota Bukit Tinggi ini, karena dikelilingi perbukitan dan ngarai ya, lembah-lembah. Cantik sekali. Harus ke Bukit Tinggi. Belum ke Sumatera kalau belum ke Bukit Tinggi. Rendang ini kita harapkan langsung mengambil tempat di Spice of the World, dan kita akan mempromosikannya. Salah satunya adalah di Dubai dalam Expo 2020 yang dilakukan nanti di 2021. Jadi saya langsung promosikan, dan saya minta sentra-sentra IKM seperti ini bersiap-siap, karena kita akan melakukan satu gerakan kolosal Indonesia Incorporated untuk mendukung produk-produk ekonomi kreatif, khususnya kuliner. Dan karena CNN sudah memilih dan beberapa kali rendang menempati posisi teratas, kita sudah tetapkan rendang sebagai top of the list. Jadi ini yang akan kita lakukan untuk membuka peluang usaha dan membangkitkan ekonomi kita. Kita melihat dengan penuh kekaguman kota warisan dunia, yaitu Museum Gudang Gampung. Dan hari ini kita melihat lubang Basuro yang merupakan salah satu daya tarik wisata yang merupakan bagian daripada Ombilin Coal Mining Heritage, ditetapkan oleh UNESCO sebagai warisan dunia. Tentunya 2020 kita menghadapi pandemi, dan 2021 kita berharap untuk bangkit dan pulih. Dan saya tadi menitipkan kepada Pak Wali adalah pariwisata berbasis heritage ini kita harus jaga dari segi keberlanjutannya dan tentunya peningkatan sumber daya manusianya. Saya titip langsung ke Pak Andre untuk berkoordinasi dengan Kementerian BUMN agar PTBA mendukung secara penuh transformasi Kota Sawalunto dari kota tambang menjadi kota pariwisata berbasis sejarah dan budaya. Akhir pekan, waktu yang tepat untuk liburan. Supaya fresh dan gak ada beban di pikiran. Ayo dukung pengembangan Desa Tungkal Selatan. Karena agrowisatanya keren, panoramanya mengagumkan.
Kunjungannya ini kita tutup dengan epic, yaitu dengan naik sepeda gantung bersama Pak Wagub. Saya melihat potensi yang sangat luar biasa. Jadi hanya dua kata yang bisa merangkum kunjungan kita di sini. Satu adalah kebangkitan dari perekonomian kita dan kepatuhan oleh protokol kesehatan. Jadi dua hal ini yang kita ingin dorong, dan di Kota Pariaman ini sudah sangat maju dan komitmen daripada Pak Wali dan seluruh kepala desa, tiap jajaran mendukung program desa wisata berbasis alam dan budaya. Tadi kita lihat produk-produk ekonomi kreatifnya juga sudah bisa dikemas untuk bersaing dalam beberapa program kita, seperti rendang tadi yang kita akan rencanakan ikut di dalam ajang Dubai World Expo. 3 hari ini saya menemukan satu semangat baru, satu motivasi baru, dan baik di sisi pariwisata maupun ekonomi kreatif ada inovasi, karena saya lihat ada adaptasi teknologi. Saya lihat program-program yang sangat menyentuh masyarakat seperti di desa wisata Tungkal Selatan ini, dan juga saya melihat ada satu keberpihakan dari pemerintahnya, baik dari provinsi maupun kota, untuk memastikan bahwa pariwisata ini menjadi lokomotif pembangunan kita agar ekonomi kita pulih kembali. Kami akan tegas hadir menyatakan bahwa pariwisata dan ekonomi kreatif ini adalah bagian dari solusi, bagian daripada kebangkitan perekonomian, dan agenda pembangunan kita akan segera kita lanjutkan.